Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Rian. Halo Mas Rian, apa kabar? Ya, kabar baik. Nah, kali ini Mas Rian akan menceritakan kisah horornya saat mendaki Gunung Ciremai ya, Mas Rian. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan bisa banget ke Purinda Seluler. Linknya ada di bawah ya. Nah, silakan Mas Rian diceritakan seperti apa pengalamannya, silakan. Jadi singkat cerita aja nih. Pas itu kan saya di pondok tahun 2018. Dan di situ libur akreditasi. Terus teman saya ngajak, ayo kita muncak, kita ke gunung, refreshing gitu. Nah, pas ngobrolin itu malam, pagi suruh pada pulang, suruh izin ke orang tua pagi, terus jam 9 suruh ke pondok lagi, terus siap-siap. Nah, di situ ngumpulin tuh barang-barang yang mau dibawa ke sana, beli aqua, beli mie, beli bahan pokok yang ada di situlah. Nah, langsung gas ke desa Setianegara. Kita lewat sana. Pas sampai pos 2 di jalur Linggarjati itu kita sholat asar. Nah, Sampai berapa orang itu? Ada saat pendakian berapa orang? pas itu 9 orang. Nah, pas itu kita sholat, hujan gede. Habis sholat perundingan tuh, ini mau gimana, mau lanjut apa gimana. Nah, kata teman saya yang udah pernah di situ, ya udah lanjut aja nggak apa-apa, paling hujan cuma di bawah, kalau di atas mah enggak. Ya udah kita lanjut ke pendakian. Nah, pas itu mau maghrib di pos ini yang kuburan kuda, ketemu kakek-kakek ya, pakainya hitam-hitam, terus pakainya belangkon, bawa apa sih, kayak tas cuma tas dulu tuh, kayak karung goni gitu. Nah, teman saya diajak tuh, jangan ke situ katanya, ke sini aja, keluar jalur. Situ nggak ada jalurnya, situ ada macanya ininya. Tapi teman saya kekeh, dah naik aja ke sana, jangan ke situ, itu bohong. Terus teman-teman saya ngerangkul yang itu diajak tuh kakek, terus bawa ke sana ke jalur pendakian. Pas itu teman saya kesurupan. Nah, Laki-laki atau perempuan atau semuanya laki-laki yang ikut? yang ikut laki-laki semua. Nah, yang kesurupan tuh teman saya yang di Losari. Dia nggak tahu kesurupan kenapa. Katanya dia ngelamun terus pendakian, terus takut, parno lah kalau ke ini tuh. Karena baru pertama kali atau gimana itu? Iya, yang 6 orang tuh pertama kali semua. Nah, itu yang kesurupan? Yang kesurupan pertama kali. Pertama kali. Iya. Untungnya ada satu ustadz pas ke ini tuh, ke Ciremai, dia yang nyembuhin. Terus mau gimana, mau langsung naik atau gimana? Terus kata teman saya yang kesurupan itu, ya udah naik aja nggak apa-apa, masa udah nyampe tengah-tengah terus turun lagi katanya. Terus naik lah, tapi dia nggak bawa apa-apa, tas apa nggak bawa. Terus dituntun, dia katanya jangan banyak tertawa, jangan banyak ngelamun, udah biasa aja. Nah, naik ke pos 5. Nah, pos 5 istirahat bentar. Terus kayak ada suara-suara kuntilanak, tapi suaranya tuh deket. Nah, kata teman saya kalau deket mah kuntilanaknya jauh. Udah, tapi teman saya tuh yang kesurupan takut, lari ke atas, terus kejar gimana? Jangan di sini katanya, kalau mau istirahat naik aja ke sana. Ayo, takut katanya. Naiklah ke sana.
Terus lanjut ke pos 6. Pos 6 istirahat berapa menit tuh? Paling ya 2 menitan. Terus ya ada yang ngejar gitu, kayak ular apa gimana. Suara-suara makin dekat, terus lanjut ke jalur. Pas itu di Tanjakan Seruni. Tanjakan Seruni itu batu-batu gitu. Naik ke situ, terus teman saya jatuh. Untung nggak jatuhnya ke jurang, jatuhnya ke bawah, ke jalur pendakian lagi. Berdarah, tapi dia lanjut. Katanya nggak apa-apa, lanjut aja katanya. Lanjut, terus ke itu Tanjakan Bapak Tere yang ya banyak korban di situ. Pas itu kan malam, cuma bawa HP 2, cuma buat flash, nggak ada baterai, nggak ada apa di depan sama di belakang. Nah di situ kita bersembilan, ada yang bisa 2, katanya lewat sana aja yang nggak terlalu naik, nggak terlalu ke akar-akar. Nah yang 2 itu ditarik lagi sama teman saya, jangan ke sana. Di sana emang nggak ada akar-akarnya, nggak naik-naik, cuma samping-sampingnya jurang. Terus tariklah, terus ke pendakian, ke jalur pendakian lagi. Nah habis pos itu ke Batu Lingga. Nah Batu Lingga saya istirahat. Di situ kan kayak ada sesajen apa gitu. Nah di situ Sesajen dari masyarakat sekitar situ atau dari orang-orang yang mau melakukan apa itu katanya? ya Paham nggak di situ? banyak orang yang bilang kalau di situ tuh buat pesugihan, buat apalah gitu, kayak santet apa gitu. Cuma saya nggak percaya hal-hal kayak gitu. Jadi kan pas itu ada sesajen, ada pisang, ada apa. Karena bekal saya terbatas, Dimakan. saya makan. Tapi untungnya saya nggak apa-apa. Terus kata teman saya jangan dimakan, itu sesajen katanya buat leluhur. Kata saya lapar, kalau mau bikin mie lama tuh. Jadi saya ngambil, makan sambil jalan. Yang makan sampean doang atau teman-teman? Teman-temannya nggak berani. Iya, nggak berani katanya. Terus sambil makan tuh. Jangan sampean salah satu temennya kali ya, temen yang bisa sejeni itu. Ya mungkin Nggak itu. mungkin, ya. Makanya nggak kenapa-napa. Iya. Nah pas pos Batu Lingga naik lagi ke Sangga Buana. Nah di situ teman saya tuh yang kesurupan, katanya capek, mau istirahat sebentar. Nah yang 4 di Sangga Buana, yang 5-nya ke atas, katanya mau duluan ke Pangasinan. Di situ istirahat, tikernya pakai sarung tuh, karena nggak bawa matras sama nggak bawa tenda. Di situ sarung, terus dia punya penyakit yang katanya kalau dingin bisa membeku tuh. Apa sih namanya? Apa namanya? Yang hipotermia. Iya, hipotermia. Nah pas itu jaket teman-teman saya dipakein ke dia itu. Nah di situ pas udah lama tuh di situ, udah 2 jam lah mungkin. Teman saya tuh datang, ayo cepetan jangan di sini katanya, di sini terlalu angker katanya, masih binatang buas masih banyak, setan-setan gitu katanya. Jadi ya tuh yang kena hipotermia tuh jadi bangun, terus ya udah kesana aja ke jalur, ayo cepetan katanya. Dia lari. Tiba-tiba jadi bersemangat. Iya, bersemangat karena ketakutannya itu. Nah pas itu berempat tuh, yang satunya yang berlima tuh, aslinya berlima kan turun lagi, ayo cepetan gini, naik ke atas ke pos Pangasinan tuh nyampe jam 1 malam. Itu rombongan saya. Di situ nggak ada siapa-siapa karena yang puncak di jalur pendakian Linggarjati cuma 9 orang itu. Cuma tim sampean aja. Iya. Dan di situ suara-suara gemuruh, nggak tahu apa ya, kayak suara orang tapi nggak ada orangnya, minta tolong. Bisa disimulasikan nggak kayak gimana sampean? Suara-suara yang di situ, maksudnya yang sampean inget kayak gimana? Yang
yang saya ingat mah jangan dekati batu itu katanya tuh, karena batu itu banyak korbannya. Oh, ada suara jelas Iya, kayak ada gitu jelas juga, gitu. bisikan kayak gitu. Iya, bisikan gitu. Nah, saya kan nggak jadi tuh deketin batu itu. Aslinya saya mau tidur di atas batu itu karena Harusnya tidur aja sih. ya gimana ya, saya karena ini ada bisikan Pisang apa? Sesajen aja sampai makan kan, harusnya tidur aja juga di situ sebenarnya. nggak ada Nggak berani. Iya, nggak berani kalau pas. Nah, pas di sana yang tidur di situ tuh teman saya. Oh, malah teman sampai. Iya, gelar ini sarung terus tidur. Tapi udah berapa menit ya kejang-kejang. Terus langsung ditarik, langsung diinin pakai air tuh. Padahal bukan yang kena hipotermia tadi ya, Bukan, beda iya, orang lagi ya. beda orang Tapi lagi. tidur di batu itu. Batu itu katanya dingin kalau Kalau di bawah dingin. di bawah Jadi dingin. dia memilih di batu. Iya. Tuh, kejang-kejang terus diinin pakai air sembuh. Nah, pas di situ banyak lagi lah kayak binatang-binatang, tapi kucing tapi gede tuh. Kucingnya hitam. Kok di gunung ada kucing gitu, kata teman saya. Ya kata saya tuh ya mungkin nyari ikan apa gimana gitu. Terus jangan bercanda ya, jangan bercanda di sini. Ya enggak, kata saya tuh. Ya gimana lagi, orang di gunung kan banyak satwa-satwa liar. Takut itu kucing-kucing hutan atau gimana. Nah pas itu saya nggak tidur, saya nemenin yang hipotermia itu. Saya muterin sampai cari-cari ini kayu ranting sampai ke bawah lagi, ambil ranting saya sendirian buat ngangetin teman saya itu yang hipotermia. Nah pas itu pagi subuh terus bangunin, subuh sholat situ ngaji terus ada burung jalak kayak kata teman saya itu penduduk jalan. Kalau pos pengasinan tuh pos terakhir tapi belum ke puncak. Nah pas itu burung itu nuntun ke arah puncak. Jadi teman-teman saya ngikutin sana. Awalnya sampean tersesat dulu atau gimana maksudnya? Makanya ada burung jalak itu? Enggak tersesat Iya, juga tersesat. tapi datang burung jalak. Emang ada, katanya dari dulu juga ada burung jalak tuh. Yang penting jangan ditangkap terus bawa pulang katanya, takut ada apa. Nah itu burung jalak terbang balik lagi. Terus teman saya tuh balik lagi katanya. Dia nunjukin ada yang ketinggalan di bawah katanya tuh. Ada ketinggalan di bawah, emang ada tas ketinggalan di bawah. Yang bersihin ini mie, aqua itu. Terus diambil lagi, naik ke atas lagi. Nah pas di situ di atas puncak tuh, kalau di sana kan jalur Linggarjati, puncaknya namanya puncak Gunung Jati, bukan Cermai. Nah di kawah tuh kan saya lihat ke bawah di kawah. Nah di situ tuh ini banyak monyet tapi ekornya pendek, putih-putih semua. Nah, teman saya ngasih ini kayak semacam makanan ke bawah. Nah makanan itu tuh nggak taunya ini lagi terbang lagi. Ya kata teman saya yang tahu ilmiah, katanya iya kalau ada barang ke situ ke atas lagi kena angin dari bawah katanya tuh. Kalau teman yang satunya ngiranya ada apa di bawah tuh. Nah pas di situ saya sama dua teman saya keliling ke kawah, muter ke Apuy lah, ke apa. Tapi itu pas lempar makanan, misalnya yang dilempar apa itu? Itu tuh roti. Iya. Pulangnya jadi apa? Duit atau roti lagi masih? Iya, nasi roti. Nah di situ kan muter di pos yang yang pendakian yang di Apuy itu Majalengka, ada orang berempat. Situ gabung minta makan karena makanan di rombongan saya tuh nggak ada lagi. Minta makan udah pulang, balik lagi ke ini yang di puncak Gunung Jati itu. Kata teman saya mau turunnya jam berapa. Terus orang Flores ngomong jangan terlalu sore, ntar aja jam 10 atau jam 12 kita turun.
Kalau terlalu sore, ntar takutnya malah di jalan nambah susah lagi karena HP tuh udah ngedrop lah, udah low baterai itu. Nah di situ jam 12 pun pulang ya, pulang teman saya tuh jatuh lagi sama kakinya bengkak. Di Tuh tempat yang mana? Di tempat pas mau turun ke pengasinannya. Kalau di situ kan batu semua. Jadi kalau pakai sepatu cuma sepatu biasa tuh licin. Iya. Jatuh yang kena kepalanya. Untung nggak apa-apa, cuma berdarah doang lah. Nah, pas di situ teman saya tuh digendong. Kamu kuat nggak? Tanya tuh. Kata saya tuh bercanda lah. Udah di sini aja dah. Kuat tumbal kata saya tuh. Kata teman saya yang lainnya, jangan gitu Yan, jangan gitu katanya, jangan main-main di sini. Iya turun terus digendong, terus pakai ini apa yang gendongnya nggak kuat, terus turunin pakai sarung kan ada bambu Ditandu. udah bawa bambu buat ini sih, ditandu pulang ke bawah. Nah pas ke ini tuh kuburan kuda kan, pas pulang terus kuburan kuda kayak nemu kelinci tapi gede, warnanya putih. Kira-kira seukuran apa? Seukuran rusa. Katanya itu ada yang bilang itu rusa, dikejar. Nah dikejar tuh nggak tahu ngilang kelinci tersebut. Tapi itu bentuknya emang kelinci. Emang kelinci, telinganya gede Ke bawah tuh. Ya, atau ke bawah sini kan. Jenis yang ke bawah ya. Iya. Sana kasih makan, pertama kasih makan dari atas tuh kan, di situ bawah, tapi bukan jalur pendakian. Nah kasih makan, tapi teman saya tuh loncat ke situ buat ngejar itu. Mau ngambil maksudnya? Iya mau ngambil, mau lihat lebih jelas. Pas teman saya lompat ke situ, kelincinya kabur. Nah kabur tuh masuknya ke ini habitat harimau Jawa. Nah di situ teman saya ketakutan karena ada auman harimaunya tersebut, lari ke bawah. Dah ke bawah aja, langsung ke bawah. Teman saya pada jatuh semua kan, gara-gara itu sih was-was karena diinin sama auman, ditakut-takutin. Iya takut dikejar. Ke bawah pada jatuh, saya juga jatuh ke situ. Jatuh ada yang ininya sobek tuh teman saya. Cuma alhamdulillahnya nggak terlalu parah lah, bisa Perban. Ya bisa diperban, tapi perbannya bukan pakai itu, pakai sarung. Sarung saya disobek buat merban teman saya. Nah di situ di pos mana lagi ya, pos 2 tuh yang pas pertama hujan tuh di Lewang Datar kalau nggak salah. Pos 2 itu banyak pemburu itu, yang buru babi hutan itu. Nah pas itu kan pakainya anjing tuh, anjing kan galak-galak. Teman-teman saya dikejar-kejar semua, orang naik ke cermainya tuh, ke pohon cermainya gitu, orang naik. Kalau saya enggak, saya malah larinya ke bawah, bukan jalur pendakian gitu. Saya jatuh di situ, nggak ada yang nolongin, tolong nggak ada yang nolongin. Tapi anjingnya masih ngejar atau enggak? Anjingnya nggak ngejar. Pas itu kan ada yang punya anjingnya, katanya jangan ngejar, itu mah manusia buat apa gitu. Nggak bisa dijual katanya itu. Nah pas itu turunlah ke bawah, ketemu sama ranger, katanya lewat mana kamu? Lewat sini katanya. Kok beda jalur pendakian, bukan ke jalur pendakian? Iya tadi ke pelosok katanya. Dikejar anjing, mana anjingnya katanya. Nggak ada, udah dibawa katanya. Udah dibawa sama yang punyanya. Yaudah lain kali hati-hati. Temen saya nyariin saya, Rian gitu kan. Terus saya kedengeran naik lagi ke sana. Terus di situ kita ketemu sama pendaki-pendaki lain. Pas ke bawahnya tuh, pendaki lain yang mau ke atas nanya, di sana ada orang lain nggak ada, paling ada kakek-kakek kata saya tuh. Kakek-kakeknya beneran manusia atau? Beneran manusia, iya. Cuma sering menyesatkan berarti. Iya, sering yang sampean bilang ngasih jalannya yang bukan seharusnya jalan gitu. Bukan jalur itu. Nah di situ yang
katanya mah yang mau ke ininya tuh, mau naik laginya tuh amatir semua, mau masih baru-baru semua. masih pemula Ya mau pemula semua. Nah teman saya yang udah ini, yang udah lama lah bolak-balik terus ngikut. Ya, udah saya ngikut aja, saya ikut ke sana katanya. Terus, nah pulang 8 orang teman saya yang itu ngikut ke atas. Maksudnya nemenin tadi yang Yang pendaki. tadi kasihan. Oh, berarti dia naik lagi. Iya, katanya orang Bandung kalau salah. Orang Bandung ada 5 orang. Terus ya dia naik lagi, tapi nyampe tengah-tengah dia balik katanya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Dia nggak cerita. Nggak cerita, tahu kenapa. Pas saya pulang ke pondok asar, dia pulang ke pondoknya tuh maghrib. Kenapa pulang? 5 orang gimana? Nah, 5 orangnya itu katanya lihat kuntilanak, lihat apa gitu kan. Terus langsung ke bawah, langsung nggak mau naik lagi ke atas. Oh, jadi dia pulang bareng-bareng. Iya, jadi pulang lagi tuh. Masa saya udah nuntun ke atas terus ke bawah, masa saya ke atas lagi dan itu. Iya. Terus ke tuh cerita-ceritanya cuma gitu doang katanya tuh. Ada kuntilanak, tapi kuntilanaknya tuh nongol katanya tuh. Teman saya tuh nongol ngujudin katanya tuh. Apa sampean sih enggak gitu? Kalau nggak saya enggak. Terus nah pas itu orang Bandung tuh apa dibawa ke pondok saya tuh. Ada apa diceritain katanya. Ada yang nemu kuntilanak, ada yang nemu ini nenek-nenek tuh. Rambutnya putih, kebaya pakainya kebaya. Nggak tahu siapa-siapanya mah. Nah, terus Ngapain neneknya maksudnya? pas itu tuh Cuma dilihat doang. Dilihat. Ketahuan ada nenek-nenek gitu. ya lihat terus nenek-nenek tuh jalan tapi agak jauh terus ngilang. Kalau teman saya tuh ngikutin katanya, yang udah biasa di situ ngikutin karena kepo atau gimana mau ingin tahu kan, terus ngilang katanya tuh. Nah yang kan 5 orang di situ kan ditinggal. Nah pas di situ waktu kuntilanak siapa apa. Oh, malah yang 5 orang ini malah menyaksikan Iya. makhluk yang lain. Iya, teman kuntilanak. sayanya kan ngejar situ, jadi nggak tahu kan. Nah, pas itu kan situ kasih makan, kasih ini, yang orang Bandung tuh ada 1 orang yang katanya ada yang ngikutin, kata kan dibawa sama orang ya ustadz gitu kan, katanya. Sholat habis sholat tuh kerasukan. Yang katanya yang masuk di situ tuh kakek-kakek itu. Yang penghuni gunung itu ya. Nah, terus disembuhin, kakeknya mintanya apa tuh? Mintanya apa waktu itu? Pas itu tuh gimana ya? Ini apa sih? Jalur pendakian situ diubah katanya tuh. Jangan ke situ, katanya salah. Tapi kata ustadz saya jangan diturutin, biarin. Nah, berarti kakek-kakek tadi yang selalu nunjukin salah itu tuh bukan manusia berarti ujung-ujungnya. Iya, ujung-ujungnya gitu. Ini bukan manusia kan? Ya tadi ngerasukin. Iya, Ini maksudnya. sampean bilang tadi awalnya manusia tapi ternyata bukan. Iya kan. Cuma kan yang saya lihat mah napak gitu kan, kayak orang biasa. Ya mungkin punya ilmu apa gitu kan, nggak tahu. Nah di situ terus minta permintaan lagi gitu. Kalau yang itu nggak boleh. Nah yang 5 orang tuh harus ke sana lagi katanya, tapi temenin sama yang nuntun teman saya tuh, yang teman saya yang nuntun. Harus naik lagi. Iya harus naik lagi, harus sampai puncak kalau mau ini. Nah pas itu paginya emang ini apa puncak lagi. Oh, diturutin. Diturutin. Dengan tujuan, dengan harapan untuk apa? Tuh buat nggak gangguin lagi tuh Biar kakaknya. gangguin yang tadi kerasukan. Iya. Pas di situ mah katanya kata teman saya tuh banyak orang. Udah banyak lah Kak. Banyak pendaki yang Iya pendaki yang lain. Nah pas itu pulang ke pondok katanya tuh. Terus ya nyeritain gitu. Saya dikejar harimau katanya tuh. Untung ada temen lo katanya. Ada temen lo yang nolongin, suruh naik gitu, naik ke pohon-pohon gitu. beneran dikejar harimau. Beneran katanya tuh. Iya. Kata teman saya juga iya benar katanya. Cuma dia was-was itu kalau ketemu hewan-hewan buas tuh aslinya tuh nggak usah takut, nggak usah parno tuh. Ya udah biasa aja tuh, mending diem atau gimana. Pas itu
orang Bandung tersebut malah lari, malah ya dikejar tuh. Yang dikejar tuh itu Yang lari itu malah. doang, iya itu doang. Yang satunya diam Yang semua. diem aja Iya. malah enggak ya. Iya. Dikejar, pas itu dikejar yang berempat tuh, yang berempat laginya tuh, yang satunya kan ke atas kejar tuh. Naik ke pohon semua. Nah, tapi untungnya dia selamat. Katanya naik ke pohon lagi. Nah, Ya kalau enggak ya tinggal nama juga kan dia. iya. Nggak ada yang nolongin juga. Iya nggak ada yang karena mungkin karena ketakutan atau gimana. Nah, pas itu Harinya 5 orang tadi yang pada ditambah teman 1 orang dari sampean yang naik lagi gimana pendakiannya? Berhasil sampai puncak atau? berhasil nih. Cuma Tapi tadi ada dikejar. 3 orang nggak berhasil nih. 3 orang kan pas rombongan itu mau bawa tenda. 3 orang itu nyampenya ini Sangga Buana 1. Padahal cuma beberapa pos lagi ke atas, katanya capek, ada yang berdarah, ada yang ini. Nah, teman saya tuh ikut yang 3 orang itu jagain itu, yang di bawah. Yang 2-nya egois lah, kayak lah saya masa udah jauh-jauh dari Bandung ke sini nggak ini kan. Oh, terus mungkin untuk memenuhi tadi Iya, syarat tadi suruh. iya yang satunya tuh Yang penting ada yang sampai Iya. puncak gitu. itu yang satunya tuh nyampe puncak yang kerasukan itu. Puncak ke bawah terus. Langsung puncak tuh nggak lama. Berapa paling setengah jam lah, cuma ini itu doang apa? Ngajar itu tuh apa sih perkataan kakak itu. Pulang lagi ketemu lagi kakak itu. Dalam wujud manusia. Manusia. Ada komunikasi atau gimana akhirnya? Teman saya yang ngomong, iya. Gimana itu? Nike katanya udah menuin kakek-kakek, menuin omongan kakek-kakek, udah ke atas ya udah nggak apa-apa. Kalau mau naik ke atas ya itu. Jangan setengah-setengah, terus jangan apa sih? Kalau ada apa atau kayak setan atau gimana tuh jangan takut katanya tuh. Kata kakek-kakek Iya. itu. Bilang kayak gitu tuh. Bilang kayak temen-temen. gitu. Tapi yang temen yang lain tahu nggak itu? Atau komunikasi hanya yang tahu yang tadi kerasukan doang? Enggak, teman-teman lain juga Pada lihat semua. pada lihat semua. Pas di sana mah wujudnya emang manusia tuh. Malah saya heran tuh. Nah di situ tuh dikasih kayak semacam bekal tuh, bekal nasi kuning. Tapi itu iya, ke tim sampai iya, tadi ke orang yang naik. ke orang yang ini kerasukan. suruh makan ini biar selamat gitu. Tapi makannya dibawa pas udah ke pondok terus dimakan. Yang saya heran kakek itu pas di gunung wujudnya manusia tapi pas udah di bawah bisa Rasupe. iya ngerasupi. Saya herannya itu. Tapi akhirnya semuanya itu berarti 5 orang ditambah 1 teman sampean selamat tuh sampai bawah semua ya. Terus kalau teman saya yang punya penglihatan gitu kan, itu yang ikut itu. Tadi saya pas di puncak ke ini apa Batu Lingga, ada kayak kakek-kakek lagi tapi pakainya jubah. Beda orang lagi Ya, tapi. katanya tuh ya kan kalau Batu Lingga tuh kayak ada ini apa sih? Mitos-mitosnya tuh tapakan ini apa petapaannya ini Sunan Gunung Jati di situ. Nah, ya mungkin itu katanya, kata dia tuh. Terus aneh nanya kan, saya nanya kan, nggak nanyain pisangnya kata saya tuh. Nanyain pisang enggak nanya. Oh, yang sampean makan Iya. memang pisang berarti tebakan saya pisang, benar ya. Iya, mau pisang. Terus enggak nanyain gitu. Situ tuh ada 9 katanya tuh, ada 9. 9 pisang. Bukan, yang berjubah tuh. Oh, yang berjuang ada 9. Iya. Ya, kata orang-orang desa juga kalau di situ tuh emang gitu kalau yang punya penglihatan luar lah. Oh, berarti sampean ada kekhawatiran juga takut tadi pisangnya saya makan ntar gimana gitu. Iya. Terus itu enggak. Berarti habis itu ntar kalau sampean ke sana nggak usah bawa bekal makanin itu aja kan nggak apa-apa kan? Ya kalau di sananya ada. Iya, kayaknya ada lah. Ya mungkin ada lah. Cuma nggak sebanyak pas itu. Iya. Berarti pas itu sampean makannya banyak atau enggak tuh waktu itu tuh? Pas itu doang ambil 1 doang. Kan doang. sambil jalan. Ambil
duduk selonjoran terus lepas terus sambil jalan. Kalau teman saya mau ngambil dimarahin sama orang pelurus, jangan diambil. Teman saya juga kayaknya kayak kalau lihat pisang kayak gitu diambil semua kan. Iya. Jadi, buat sampai pulang. Ada tuh kayaknya. Terus gimana? Terus ini apa? Nyeritain lagi tuh. Pas ditanyakan Bapak Tere, ada kayak bekas tas puncak tuh. Tas pendaki. Cuma robek semua di samping jurang gitu kan. Yang nemuin siapa itu? Teman saya yang ngikut sama yang 5 orang. itu ya. yang berarti ada kemampuan indra keenam juga Iya. Teman sampean. Tapi itu punya. wujud, maksudnya tas pendaki tadi beneran Emang ada beneran. wujud nyata. Iya, cuma bukan. dia nggak nyeritain ke 5 orang tersebut karena takutnya ini apa jadi parno lagi terus minta turun lagi gitu. Tapi itu dihiraukan berarti Iya, dihiraukan. ada tas pendaki Iya, tidak. ceritanya pas di bawah, pas di pondok. Ini tadi saya lihat ini pada robek, tapi kayak cakaran harimau katanya tuh. Cuma tas pendakian doang, kalau orangnya mah nggak tahu. Tapi daripada nambah takut mending Iya, yaudah. nggak nyeritain. Kalau di sana emang nggak nyeritain, pas nyeritainnya Iya, pada di bawah pas semua. sudah turun ya. Takutnya ya pas jadi parno, was-was. Iya. Terus Ya, orang nggak jadi- awalnya aja ada kuntilanak langsung pada turun ya. Iya, awalnya pada turun. Gitu. Tak kira awalnya karena dikompor-komporin teman sampean yang indigo tadi. Tuh ada kuntilanak kan, yuk kita turun kan. Kan dia juga capek tadi habis ke puncak kan. Sekarang harus ke puncak lagi, ya udah aja ada kuntilanak. Oh, turun aja. Tuh kan ada kuntilanak. Takutlah kalian ayo turun. Tapi ternyata dimarahin kakek-kakek. Iya. Udah nyampe tengah-tengah gitu. Tapi kayaknya memang bukan idenya teman sampean itu ya. Bukan. Memang karena memang takut. Iya, karena pemula terus ngambil jalurnya Linggarjati tuh yang Ekstrim berarti emang ekstrim gitu. Emang ini awalnya mah datar gitu. Biasa-biasa aja lah. Tapi kalau udah pos 5 ke atas naik akar, bebatuan semua. Berarti secara tadi tantangan alamnya itu oke banget berarti di Oke, Gunung Cermai ya. Linggarjati, iya Gunung Cermai via Linggarjati. Linggarjati ya. Maksudnya bisa dicobain tuh bagi yang memang ingin tahu sensasinya naik Iya. via Linggarjati ya. Atap Jawa Barat, disebut atap Jawa Barat karena gunung tertinggi di Jawa Barat. Segitu aja yang atau ada lagi cerita tadi bagian yang horor-horornya sampean. Ada lagi cuma ntar aja lah. Ya, Iya, di gunung yang berbeda lagi atau gunung yang sama? Gunung yang berbeda, iya. Oke, tadi Mas siapa? Mas Rian. Mas Rian sudah menceritakan secara detail ya pengalaman ketika naik Gunung Ciremai via Linggarjati, dan itu terjadi banyak sekali keanehan-keanehan, hal-hal horor yang di luar nalar lah ya sebenarnya. Iya itu. Tapi itu beneran terjadi dan dialami oleh semua bahkan ya yang pada ikut mendaki ya, Mas. Tapi dengan tadi pas pengalaman sampean ada kisah horor tadi yang pada naik itu pada kapok atau enggak tuh teman-teman kalian, teman-teman sampean itu? Kalau ada teman saya yang tuh yang pakai apa yang di kedinginan tuh. Yang hipotermia Iya tadi. katanya. Enggak lagi kalau di Cermai mah katanya tuh. Oh, kalau di Cermai Iya, doang. enggak lagi katanya tuh. Tapi kalau di gunung yang lain Yang oke tahu, aja gitu. Mungkin segitu aja ya Mas ya Iya. yang bisa disampaikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.